Ini aku nggak dikenalin dulu. Regina Safri. Iya iya. Rere ini fotografer tadinya. Sekarang masih ya, Rere? Masih. Masih ya. Tapi nggak ada kantor beritanya. Berarti sekarang lebih senang disebut fotografer apa lebih senang disebut mahasiswa hari ini? Dua-duanya emang aku jalanin. Tapi kalau sekarang intensitasnya paling tinggi mahasiswa. Jadi belajarku di depan laptopku lebih sering daripada pegang kamera untuk setahun dan tahun depan. Itu terpaksa kayaknya ya. Waktu semester pertama aku masih terima kerjaan yang reguler yang office hour gitu. Tapi untuk semester 2 aku lepas pekerjaan, aku pengen fokus sama kuliah aja gitu. Bentar, berarti selama ini selama sebelum kuliah itu masih terima apa namanya kerjaan atau assignment dari kantor berita masih? Enggak, ada kerjaan lain. Bukan kantor berita, tapi aku yang mengolah berita. Jadi ini kayak semacam NGO pergerakan tentang lingkungan gitu loh Bang. Namanya Pandu Laut. Pandu Laut. Pandu Laut itu Dia lokal ya? Iya, Indonesia? lokal. Dulu yang menginisiasikan mantan menteri Bu Susi kelautan, ya? Bu Susi. Jadi Rere ini dia dulu fotografernya Bu Susi juga, Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan Perikanan ya. Ya, KP Bu Susi. Waktu sama Bu Susi itu udah berhenti jadi jurnalis, itu masih juga nulis Mas atau motret? Udah Sama motret sekali karena ya? aku kan tugasnya memang fotografer kan. Itu kantor berita maksudnya? Masih ya? Enggak. Sama Cuma sekali enggak? pernah aku waktu itu lagi libur terus aku main ke Waikambas, di mana di Lampung itu Gajah. Aku sempat ngirim ke salah satu kantor berita tapi berita luar. Oh gitu? Iya. Memang assignment atau gimana? Enggak, emang aku kepengen kayak di share aja beritanya gitu kan, karena aku rasa campaign lingkungan aku perlu juga melalui media gitu, maksudnya di luar medsos ya. Jadi media-media mainstream gitu loh Bang, maksudku aku perlu juga bantuan mereka untuk supaya lebih gitu. Berarti sebenarnya lebih ke kerja lingkungan kayaknya ya? Iya. Sampai ini kan yang sampai apa namanya yang gajah tanpa belalai itu siapa namanya? Erin. Erin. Ada bayi gajah yang belalainya terputus karena kena jaring pemburu di hutan gitu kan Bang. Nah, tapi nggak itu sebenarnya dari orang hutan ditarik lagi ke jauh. Dulu waktu aku di kantor Awalnya orang hutan. Jadi waktu di kantor berita Antara aku masih jadi jurnalis di sana. Walaupun liputan umum, liputan reguler kayak jurnalis biasa, aku ada minat khusus sama dunia lingkungan, konservasi. Jadi aku minta izin ke bosku untuk Bang, aku mau misalnya motret orang hutan ya di Kalimantan gitu. Bang, kayak gitu-gitu. Jadi mengusulkan sendiri sehingga akhirnya jadi beberapa buku itu. Justru ini menarik gitu kan. Jadi pasti ada pertanyaan, apa yang melatar belakangnya atau yang melatari Rere ini tertarik ke isu-isu lingkungan kayak gitu. Kan udah nyaman di Antara gitu kan. Terus juga waktu sama Bu Susi juga udah nyaman kerjaannya, udah enak lagi gitu. Tapi kenapa yang melatar belakangi bisa tertarik ke isu lingkungan itu apa sebenarnya? Jadi ya itu tadi Bang, waktu aku mulai motret orang hutan tuh awal banget nih ya. Itu siapa yang ngajak? Nggak ada. Panggilan hati. Panggilan hati. Tapi ada pemicunya. Jadi aku waktu itu nonton siaran TV, salah satu TV swasta hari Sabtu. Aku inget banget tuh. Dia nyarin tentang investigasi. TV nasional atau luar? TV nasional. Swasta nasional, dia menayangkan berita tentang pembantaian orang hutan di Kalimantan gitu kan. Terus waktu itu nggak terlalu kutonton banget. Jadi aku cuma lewat-lewat aja gitu. Nah, Sabtu depannya ternyata diulang. Dan aku di posisi duduk yang sama waktu itu di kantor DPRD Jogja, aku nonton gitu kan. Jadi kayak memang tuh udah takdirku gitu. Jadi ada ulangannya di mana aku akhirnya nonton 1 jam itu Bang. Aku nonton tayangannya dan itu bikin aku penasaran kan. Masa sih orang hutan dibunuh-bunuh, kenapa? Salah apa gitu kan. Nah, akhirnya aku mengusulkan ke kantor. Bang, aku mau dong, bosen nih liputan reguler kayak demo, ya kan, ya wartawan biasa, hunting gitu kan. Aku mau ke orang hutan Bang, Kalimantan gitu. Nah, pada saat aku berangkat dan bertemu dengan orang hutan pertama kali gitu ya, di luar kebun binatang nih kan,
disitulah aku pertama kali melihat mereka. Terus entah apa nih bang, karena saling tatapan mata kan, langsung kayak ih apa ini kalau apa ini takdirku ya, cinta pertama iya kayak orang falling in love at the first sight gitu, apa pandangan pertama gitu kan, atau aku nggak tahu apa aku janjian reinkarnasi orang utan, aku nggak tahu juga, tapi pandangan mata itu bang itu masuk ke dalam sini. Kenapa bisa berpikir reinkarnasi orang utan? Ya saking aku berpikir gini bang, kenapa ya aku mikirin langsung ada kayak dorongan gitu ya? Iya, dan itu langsung masuk ke hati. Dan pada saat pulang ke hotel, aku tidur tuh kepikiran bang, macam orang kayak baru ketemu apa cinta pertama, mungkin nggak tau lah gitu kan, tapi aku terpikir keinget-inget gitu, bahkan sampai ke bawah mimpi. Itu masih di Jogja ya? Iya, cuma waktu itu aku di Kalimantan, apa yang Kalimantan tuh kan. Nah, beberapa hari motret orang utan di sana, kembali ke Jogja, mikir terus bang, apa di sana kan aku ada mendapat fakta-fakta baru, fakta-fakta lain gitu kan. Apa ya yang bisa aku lakuin gitu. Nah, akhirnya terdorong lah, oh karena aku nggak punya, maksudnya aku bukan anak sultan gitu kan, bukan bukan orang yang punya kuasa, jadi aku pikir aku akan membantu dengan medium fotografi gitu bang. Makanya aku berniat untuk membuat semacam pameran foto tunggal dan bikin buku foto gitu, karena aku mau istilahnya tuh menyebarkan peduli gitu kan, menggunakan medium buku fotografi dan pameran tunggal itu beberapa kota. Dan karena aku anaknya nekat dan keras kepala gitu kan, alhamdulillah jadi bang, dengan uang yang pas-pasan gitu. Itu berarti kocek sendiri? Kocek sendiri. Buku pertama tadi judulnya apa? Itu buku foto pertama. Kalau sebelumnya aku pernah nulis buku yang behind the scene jadi fotografer, fotojurnalis, itu buku, tapi nulis. Kalau buku foto nih pertama memang orang utan, rhyme and blues. Nah, kemudian bisa ke gajah itu? Nah, abis selesai launching bang dan muter ke beberapa kota, semakin kayak wah ini nih yang ku cari gitu loh. Intinya sih bang, aku kepengen berbuat sesuatu untuk lingkungan gitu kan. Walaupun kecil ya, at least I do something lah, walaupun kecil gitu kan bang, ya melalui ini gitu, menulis dengan fotografi. Makanya setelah selesai launching, aku memutuskan tema berikutnya bukunya adalah hutan Sumatera, tapi waktunya akan lebih lama. Di sana 8 bulan, Kalimantan, yang Sumatera ini 3,5 tahun aku keluar masuk hutan gitu, dari Aceh sampai Lampung. Akhirnya alhamdulillah juga lahir lagi di 2019 itu hutan Sumatera yang before Lily. Iya itu isinya yang cover gajah itu bang. Itu, tapi dalamnya nggak cuma gajah, ada semua berarti ya. 4 satwa payung, ada 3 suku pedalaman. Apa aja tuh satwa payung? Satwa gajah, harimau, orangutan sama badak. Suku pedalamannya 3, Talang Mama dan suku anak dalam di Jambi, sama Mentawai di Sumatera Barat. Kalau nggak salah pernah dengar cerita sampai buat buku itu sampai jualin barang, iya, jualin kasur, kipas angin. Nggak apa-apa dibocorin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Kenapa dijualin, Re? Nggak ada uang. Itulah bang, aku kan anaknya total. Apapun yang aku lakuin tuh harus selalu total gitu kan. Makanya ketika aku memutuskan untuk pengen bikin buku tentang orang utan ini kan, waktu itu jual-jual juga, tapi paling parah tuh jual-jual yang kemarin nih, yang buku yang covernya gajah. Itu kalau dulu kan masih ada kontribusi dari, karena aku pameran di galeri foto jurnalistik Antara kan bang, ada kontribusi dari Bang Oscar Motulo waktu itu kan, jadinya ya perjalanan nggak terlalu banyak keluar kayak sekarang. Yang sekarang ini kan launching pun aku ini sendiri kan, terus roadshow 10 kota lagi. Jadi aku itu nazar bang, kalau buku ini lahir aku akan nazar 10 kota, dan alhamdulillah terwujud. 10 kota tanpa Aceh dan Lampung. Lumbungnya gajah awalnya kan? Enggak. 10 kota itu roadshow bang. Roadshow aku setelah launching buku itu kan? Yang abang kemarin moderator itu. Jadi awalnya kan nggak ada Aceh sama Lampung, nggak ada kan awalnya, nggak ada dalam list. Iya, karena nggak ada uang. Ya terus aku bilang, oke, aku cariin uangnya. Iya. Terus sudah dapat malah nggak mau. Iya, karena ternyata TFCA. Mereka ya? TFCA kan waktu itu bang. Terus tadinya aku 5, awalnya 5, lalu aku pikir 5 betul. Pertama 5, terus aku pikir animonya ternyata cukup besar bang.
aku tambah jadi 8. Akhirnya aku bilang ke Bang Ari, waktu Bang Ari desain grafisku, aku bilang, Bang kayak aku mau 10 deh, nggak sah kalau bikin buku tentang hutan Sumatera, tapi masa Sumatera nggak ada ya kan Bang? Waktu itu abang juga bilang, masa Aceh sama Lampung nggak ada? Iya, gajahnya di situ. Iya. Waktu itu aku cuma 5 kota itu, Jakarta, Bali, Jogja, Semarang, sama Solo kalau nggak salah. Medan ada kalau nggak? Medan ada ya? Enggak, Medan nggak ada. Karena aku pikir aku nggak punya uang untuk terbang ke sini banget, uangku habis-habisan buat nyetak buku kan. Aku ingat tuh Bang Vendra bilang, kok Sumatera malah nggak kok, maksudnya buku tentang hutan Sumatera malah nggak kemari. Aku pikir iya juga ya. Iya. Terus mulailah aku cari bantuan. Waktu itu sempat dibantu TFCA untuk yang pesawat ke Lampung, Medan sama Aceh gitu. Akhirnya udah bisa, tadi 7 terus nambah 3, iya jadi 10. Tadinya kan aku juga bilang, aku kalau untuk apa namanya gajah dan hutan Sumatera kayaknya aku bisa bantu nyariin kan. Aku minta bantu Bang Wadi bilang oke kan waktu itu. Iya kan? Terus aku ketika ngomong karena aku pikir kan aku nggak Aceh doang kan Bang, ada Medan sama Lampung. Medan kan aku nggak tahu kalau mereka bisa cari di mana. Aku maunya tuh nggak ngerepotin orang di tempat kan Bang. Terus akhirnya ya Lampung gitu. Terus kata TFCA, oke Re, tapi kami cuma bisa bantu yang di Sumatera karena dia TFCA Sumatera kan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau yang lainnya kan aku bisa naik bus, bisa naik travel yang di Jawa gitu kan Bang. Makanya akhirnya terwujudlah 10 sebelum 1 tahun Bang. Aku launching Februari, kemarinnya Oktober kan ke Aceh. Nggak nyampe 1 tahun 10 kota tercapai gitu. Ya udah, dan setelah itu aku masih sama, itu 2019 ya. Ya 2019. Itu masih sama Bu Susi kan. Terus aku mikir kalau ibu nggak jadi, maksudnya nggak terpilih lagi, aku akan sekolah, dan sekolahnya harus yang aku minati, yaitu lingkungan. Apalagi lebih pede Bang kalau ngomong lingkungan. Kuliahku lingkungan, magisterku lingkungan kan. Jadi ketika aku launching buku kemana aja Bang, ketika diskusi orang masih ada yang nanya, ada hal-hal yang aku nggak tahu jawabannya gitu loh Bang. Karena kami cuma ngambil gambar, dan kita sebagai jurnalis tetap keterbatasan informasi kan Bang. Makanya akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Nah di saat kuliah ini juga makanya penasaranku yang nggak terjawab, ku todong nanya ke dosen-dosen yang profesor itu yang doktor kan. Jadi itu adalah pertanyaan dulu nggak terjawab misalkan. Terus belajar banyak baca jurnal gitu kan, dipaksa baca jurnal, akhirnya terbiasa, dan akhirnya memang aku butuh ternyata informasi ini. Terus jadi mulai nih, begini udah mulai tahu seperti itu Bang. Berarti karena aku butuh kan, tapi kalau aku kayaknya kayak ambil magister ini baca jurnal bukan karena butuh, karena terpaksa memang. Kalau nggak baca jurnal nggak bisa selesai tugas. Iya. Jadi lebih ada satu hal keuntungan jurnalis ngomong lingkungan sebenarnya, kita punya banyak relasi, punya kawan gitu. Jadi ilmu tuh sudah dapat duluan. Benar. Jadi kan untuk dapetin info-info baru itu kita lebih mudah dibandingkan kalau kita kuliah dulu terus bingung mau kemana. Benar banget. Aku ketika kuliah pun Bang, untung aja aku pernah jadi jurnalis gitu loh. Jadi ketika ada kasus-kasus gitu kan, atau ada diskusi-diskusi kerja sharing kelompok atau bikin tugas paper gitu, aku hampir, maksudnya masa-masa ketika jadi jurnalis gitu itu sangat membantu gitu. Aku membayangkan kalau dulu aku nggak pernah jadi jurnalis, aku pasti blank dengan kasus apaan nih, kasus apa ya. Karena kita jurnalis kita banyak tahu, walaupun sedikit tahu tapi banyak tahu. Terus lebih mudah mengadres persoalan ini aku bakal ngomong ke siapa, kalau ini harus ngomong ke siapa, jadi tahu kita. Iya betul. Itu bingung. Makanya aku untung aja ya aku udah pernah jadi wartawan, dan ketika kita jadi wartawan kan kita ngikutin banyak kasus kan Bang, mau nggak mau kan. Misalkan kalau misalkan anak harian, pasti dia tahu apa yang terupdate saat ini gitu kan, walaupun dia mungkin sebelumnya malas membaca, malas ngikutin isu-isu, mau nggak mau gitu. Nah akhirnya juga banyak case di kepalaku yang bisa didiskusikan atau apa gitu. Untung aja ya dulu aku gitu. Emang sangat ini sih, pengaruh banget. Apalagi aku pernah ikut Bu Susi juga. Jadi kalau tema-tema lingkungan laut, aku bisa. Berarti laut darat katam lah ya. Belum katam kali lah. Itu kemarin itu kan akhirnya sempat investigasi atau apa itu yang ke. Oh iya dulu aku di Satgas. Iya betul, kapal asing. Bukan. Yang ini maksudku, yang orang hutan yang ditembaki. Oh iya. Itu jadi tesisku Bang.
Oh iya, itu yang di mana nih? Subul Salam. Subul Salam. Dia akhirnya mati tuh. Jadi yang mati anaknya, babynya yang masih menyusui itu. Sedangkan maknya, induknya itu buta permanen. Dari 74 peluru yang bisa diambil dari badannya hanya 10. 74 peluru? Hanya 10 bang yang di badannya bisa diambil. Sisanya tuh terlalu riskan untuk diambil kan. Terus mungkin resikonya nyawa gitu ya. Dan pelakunya kan yang selama ini beredar, dan sampai sekarang juga sebenarnya aku masih penasaran nih, sebenarnya bener nggak sih dia yang ngelakuin gitu kan, karena memang nggak ada senjata, maksudnya nggak ada. Nah itu gimana ceritanya tuh? Pelakunya benar itu atau aku gitu? Nah sampai sekarang pelakunya nggak ngaku. Kan Rene ke situ kan? Iya, aku bahkan nginep di rumahnya bang beberapa hari. Saking aku penasarannya, aku terbang ke Aceh, ke Medan, lalu naik jalur darat ke Subul Salam. Aku ngobrol sama dia gitu. Memang menurut berita dan menurut keterangan polisi itu nggak 1 orang, 2 atau 3 gitu ya. Tapi masalahnya kan dibilang dia menembak, tapi masalahnya nggak ada juga senjata di lokasi gitu loh. Senapan angin tuh nggak. Yang dituduh nembak ini. Terus itu masih remaja kan? Masih usia? Iya, masih sekolah gitu kan. Masih sekolah. Masih usia 17 tahun, 16 tahun gitu, Bang. Bisa aja kan dia punya senjata orang lain atau? Bisa jadi. Tapi nah itu di luar dia memang melakukan atau tidak. Di luar ini kasus beneran pelakunya dia atau enggak. Aku tetap Bang penasaran mengapa usia muda, maksudnya masih usia anak lah ya, Bang. Ada rasa ini tega atau jahat gitu ya ke satwa gitu. Apakah di sekolah dia nggak diajarin? Apalagi nih satwa dilindungin. Iya, makanya kunci, ya? Betul, makanya aku pikir kalau misalnya cuma bunuh nyamuk mungkin ya ini kan. Ini satwa yang dilindungin gitu. Makanya yang ku ambil penelitianku adalah ini Bang, pendidikan lingkungannya. Jadi aku membuat permodelan tentang pendidikan lingkungan di daerah perbatasan hutan gitu. Jadi mungkin nanti bulan depan aku akan ada diskusi, wawancara atau semacamnya meneliti di situ. Terakhir kan Riri punya kesimpulan tentunya kan? Pasti punya kesimpulan. Benar nggak nih pelakunya? Jadi kesimpulannya gimana? Bener nggak dia pelakunya? Menurut Riri sendiri nih? Iya. Kan Tapi malah sempat nginap. Iya bang. Sejujurnya nih bang, karena memang tidak aku juga ragu sampai sekarang, aku masih 50-50 sebenarnya, entah iya entah enggak gitu kan. Tapi di luar itu gimana ya, nanti aku ini nih Poldanya nanti protes gak ya? Karena memang tidak ada senjata senapan angin tersebut gitu bang. Artinya kalau dulu waktu aku di Satgas dan aku belajar baca-baca gitu kan hukum biasanya dia kalau ada barang bukti minimal bahkan 2 kalau KPK gitu kan. Ini nggak ada barang bukti yang jelas gitu loh maksudku. Sempat ngobrol sama anak itu juga? Sempat. Aku nanya juga, kamu dihukum apa? Aku cuma dihukum azan. Ya karena dia cuma dihukum azan itu 1 bulan azan. Makanya viral kan waktu itu di medsos. Terus aku dihujat abis-abisan kan? Abis-abisan sampai stres dia. Tapi aku tanya juga, kamu lakuin nggak? Enggak, dia bilang gitu. Dia ngakunya tetap enggak? Enggak ngelakuin azan. Iya. Akhirnya enggak ngelakuin. Iya, aku nanya kan. Jadi aku ngobrolnya enggak, kan aku diantara sama orang BKSDA dikawani kan bang. Jadi aku tarik dia ngobrol di luar, ngobrol berdua di bawah pohon gitu bang. Aku nanya, pertama ngobrol yang lain, ngobrol sekolah apa. Aku penasaran aja, nggak bermaksud menjudge atau memojokkan dia kan. Aku penasaran aja, pengen nanya. Terus dia bilang, enggak, 1 kali pun awal-awal subuh doang, lama-lama enggak sama sekali, dia bilang gitu. Terus kenapa? Ya kayak gitu aja. Aku pikir kayaknya dia males dan tidak ada yang ngawasin juga gitu loh bang. Nah apakah dengan hukum kayak gitu akhirnya memberikan efek jerah atau enggak, aku nggak tahu juga. Cuma dia ada pertanyaan seperti kenapa ya, kan dia cuma binatang gitu loh. Gitu. Terus semua orang di dunia marah-marah, dia bilang, di internet, di sosmed semua menghujat, semua sampai stres dia kan. Terus kenapa? Kan dia cuma binatang, dia bilang gitu. Nah, justru dia ngomong gitu aku jadi berarti dia nggak tahu dong, berarti pendidikannya nggak nyampe gitu loh. Tapi banyak di pedalaman itu mereka beranggapan satwa-satwa kunci ini
ya hama. Nah, iya. Seperti gajah, orangutan, karena orangutan suka makanin pohon nangka, misalnya Iya, buah iya. nangkanya gitu kan, tumbuhan segala macam. Gajah juga gitu. Jadi dianggap sama mereka hama. Gitu. Iya, mengganggu dan apa segala macam gitu Nah kan. ini berarti kan ada nggak selesai di sini. Iya, betul, Kenapa betul. masyarakat bisa beranggapan hewan-hewan ini hama, sementara ini kan satwa kunci gitu kan. Dan satwa kunci sangat besar perannya kan Bang, Iya. di ekosistem, di lingkungan gitu. Bahkan hidup dia akan menjadi lebih baik kalau satwa kunci ini sebenarnya dijaga, kan kayak gitu sebenarnya. Ini kalau dari lihat nih calon magister lingkungan, ya kan. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini banyak kali kan NGO lingkungan, Iya. hampir seluruh tempat ada gitu. Malah di satu provinsi bisa 5, 6, bahkan 10 gitu. Iya. Ini kan Efektif nggak gitu? fungsinya kan membantu pemerintah harusnya. Iya, iya. Sosialisasi segala Iya. macam. Harusnya sangat efektif harusnya kan. Iya, Malah iya. mereka live in di satu lokasi Iya, berlama-lama. iya, iya. Mereka lebih intens dengan masyarakat dibandingkan dengan program-program pemerintah sendiri. Nah, kenapa masih ada yang gini nih? Apa yang salah sebenarnya nih? Iya, kalau dari aku Bang, ini sepengalamanku ya. Maksudnya sorry kalau ada yang merasa kurang pas gitu. Tapi sepengalamanku, aku juga kenal banyak NGO gitu kan Bang. Kurasa sebenarnya NGO itu juga ada manfaatnya juga gitu kan. Maksudnya dia ada manfaatnya juga tetap. Tapi mereka mengalami keterbatasan kan pasti. Kalau aku lihat Bang. Jadi keterbatasan tenaga, keterbatasan jaringan, keterbatasan Iya. segala macam gitu. Kalau aku justru mengusulkan ini diwujudkan dari akar gitu. Jadi kan karakter orang tuh dari anak kan dibentuknya. Atau jangan-jangan NGO ini nggak didengar oleh masyarakat? Jangan-jangan. Bisa jadi mungkin pendekatannya mereka yang kurang smooth gitu mungkin, atau orangnya kurang banyak gitu. bisa jadi orangnya, makanya aku bilang tadi mereka keterbatasan pasti Bang, karena mereka kan NGO itu pasti tetap terbatas gitu. Mereka akarnya nggak semua menjadi agennya dia kan. Dia pasti keterbatasan untuk bayar karyawannya, untuk apa segala macam, Iya. cari dananya gitu. Artinya memang NGO itu tetap ada keterbatasan, orangnya kurang. Bisa jadi enaknya kan mungkin kalau bisa di lingkup-lingkup kecil, skala-skala kecil ada perwakilannya gitu kan. Jadi kalau Iya. ada apa-apa, jadi dia dekat sama masyarakat dan masyarakat merasa ditemanin gitu kan. Kalau aku lihat tuh banyak masyarakat yang kayak sendirian gitu, antara dia merasa dicuekin gitu kan, atau dia ngerasa nggak ada yang ngasih tahu gitu. Jadi aku lihat memang apa ya Bang, secara pendidikan pun kurang masyarakat ini. Terus mungkin dari NGO-nya kurang jemput bola juga mungkin. Akhirnya di situ terjadi kayak nggak ketemu gitu. Yang satu nggak nyampe, kurang jemput bola, kurang aktif mungkin, kurang ke dalam. Yang satu juga kurang, nggak punya basic pendidikan yang cukup gitu. Ya udah, akhirnya disitulah miss. Kalau aku nangkepnya mungkin gitu. Di pemerintah juga aku ngeliat beberapa kan dari dulu, aku juga termasuk salah satu orang yang fokus ke lingkungan dari dulu. Di pemerintah itu banyak loh orang-orang yang paham dan sebenarnya dia tuh fokus dan dia total sebenarnya untuk isu lingkungan. Bener nggak? Ketemu nggak orang itu? Banyak. Ada kan ketemu orang itu. Tapi dia bukan pengambil kebijakan. Ya, Bener nggak? betul sekali. Nah, keterbatasan lagi. Jadi dia nggak bisa bersuara. Betul. Seandainya dia bilang ngambil harusnya begini, tapi ketika pengambil kebijakannya nggak bisa, ya udah akhirnya nggak jalan kan. Nah, kadang-kadang itu juga yang buat hubungan dia dengan NGO tadi jadi nggak bagus gitu. Bisa jadi. Benar kan? Bisa jadi. Karena gini, ada beberapa kawan dulu dia di NGO dan orang-orang pemerintah sampai sekarang udah 10 tahun lebih mereka masih berteman baik gitu. Artinya mereka satu pemikiran sebenarnya. Iya. Nah, tapi kenapa program yang mereka impikan atau ciptakan itu nggak terwujud ya karena kebijakannya nggak berpihak. Itu juga masalah lagi Bang. Nah, karena aku juga pernah ada di lingkungan pemerintahan juga kan. Maksudnya aku melihat sistem kerjanya gitu loh. Tapi beda lah, lingkungan pemerintahnya Bu Susi kan. Bu Susi itu beda. Iya kan, Bu Susi tetap ada atasnya lagi. Betul. Ada Menko-nya lagi kan. Ya, ada betul. Pak Luhut, ada Pak siapa lagi gitu. Ya, betul. Jadi di situ aku melihat emang kadang-kadang kepentok-kepentok gitu loh, banyak kepentok-kepentoknya. Atau misalkan di KLHK misalkan dirjennya pengen A, ternyata menterinya pengen B gitu kan. Ya nggak ketemu, akhirnya gimana dia nurut apa yang atas gitu. Nah di atas ada lagi dia partainya misalnya gitu kan, ketua umumnya ternyata nggak setuju misalnya gitu.
masalah lagi. Jadi ya akhirnya karena terlalu banyak kepentingan, masalah tuh nggak kelar-kelar bang. Dalam sektor apapun ya kalau menurutku. Jadi semua punya kepentingan, semua punya ego. Berarti intinya politik bukan untuk memuluskan aspirasi masyarakat, menghambat justru kan jadinya. Itu tadi akhirnya suaraku nggak keluar akhirnya ketika aku terjun di politik gitu. Padahal dulu S1 ku politik. Aku pengen berpolitik gitu. Aku pikir dengan berpolitik aku bisa mewakili suara orang gitu kan yang kepengen dibantu gitu. Tapi melihat situasi kayak kita gini, ini kepentok A, ini nggak bisa karena kepentok ini lah. Dan ternyata ketika kita punya niat baik belum tentu terwujud. Tapi ada baiknya juga deh ke politik. Ada baiknya juga. Kecuali aku yang ambil keputusan bang, kecuali aku misalnya posisiku pengambil kebijakan presiden gitu ya. Aku gak bilang gitu. Kalau aku tetap ada atasan, itu kadang-kadang itu tadi bang, atasan kadang kepengennya sama, tapi nanti dia ada atasannya lagi karena partai, karena relasi. Ya ada pengusaha A, pengusaha B. Iya, itulah pertimbangan banyak kepentingan, akhirnya nggak selesai gitu kan. Terus ada kepentingan negara A, negara B juga harus dipikirkan, enggak? Makanya gimana? Benar, jadi kalau kita mau ngomong proteksi lingkungan, harus ada manfaat nyata hari ini untuk masyarakat. Iya betul. Ya, makanya kan? bang di kampusku memang di kampusku tuh ditekankan sekali 3 aspek. Jadi lingkungan alami itu ekonomi dan sosial. Jadi setiap ada case kita diminta mencari dari 3 ini. Atau tesis kami harus ada 3 ini gitu. Jadi kita nggak bisa juga kalau kita hanya belain yang alam, tapi ekonomi masyarakat ini juga. Karena kemarin ada aku baca di mana ya, hampir entah 80% atau pokoknya lebih dari 50% masyarakat yang rumahnya atau tinggalnya dekat dengan sumber daya alam di Indonesia terutama miskin. Gimana sih? Kok dia yang deket malah dia miskin gitu kan? Nah makanya ketika ini di ekonomi dibagusin gitu kan, mau nggak mau dia akan menjaga sumber daya alam ini gitu loh bang. Nah contohnya Tangkahan itu tadi, ketika ekonominya hidup, dia sadar uangnya dari sini. Kalau hutannya, kalau sungainya kotor aja, bule-bule itu nggak bisa datang, nggak menikmati, nggak enjoy dengan sungai-sungai itu kan. Terus kalau hutannya habis, masyarakat, maksudnya wisatawan juga nggak enjoy. Akhirnya dia jaga betul sampai kebersihannya semua. Mau nggak mau dia jaga, karena kalau dia bersih sungainya, wisatawan datang terus. Kalau hutannya rusak nggak ada datang, dia nggak punya penghasilan kan? Iya, makanya akhirnya dia menjaga lingkungan karena ekonominya sudah hidup seperti itu. Makanya jadi 3 aspek itu yang harus diwujudkan gitu bang, secara bersama. Makan itu agak susah karena kalau kita lihat memang beda kita dengan negara-negara maju. Kalau negara maju mungkin tempat wisatanya wisata buatan gitu kan, yang keren-keren kayak di Singapura ada Universal Studio gitu, macam-macam lah di luar negeri. Atau di Jakarta juga ada Ancol misalnya, tempat wisatanya itu memang buatan dan itu makan banyak biaya. Nah kalau kayak kita di sini di Aceh, wisata alam luar biasa. Kita mau ciptakan wisata buatan kayaknya sia-sia kan? Iya, ngapain juga? Udah ada gitu. Ngapain juga? Kayak ini lautnya, pantainya bagus. Iya, pantainya cakep ini memang. Ya tinggal jaga kebersihannya, buat tempat menjadi nyaman gitu kan. Yang paling penting masyarakatnya ada nerima manfaat langsung. Iya, itu sehingga dia mau jaga kan. Betul. Makanya kemarin kan aku bilang ke Bang Jul ya kan, bersih-bersih pantai. Terus itu inisiatif dari sendiri mana? Iya, aku yang ngomong ke Bang Jul, Bang, kayaknya cakep nih kita bikin bersih-bersih pantai. Kalau dilihat mata memandang ini Bang, sebenarnya memang bersih pantainya. Tapi kalau kita lihat bener mata deket-deket gitu, ada aja di balik pasir gitu kan, di balik batu gitu, ada aja. Bahkan kemarin kita bersih-bersih 30 menitan doang, dapat 100 kilo sampah lebih. Lumayan gitu kan, padahal ini cuma setengah jam kita kumpul, dan itu kan karena spontan bang aku, jadi orangnya sedikit kan, dan memang aku nggak mau rame-rame kali gitu, maksudnya ada sampai 50? Enggak, kita 20 orang 20 orang cukup, cuma 30 menit, lumayan juga ya 100 kilo sampah juga gitu. Jadi dengan aku bilang, Bang, kalau ini clear, bersih kan gitu, walaupun sebenarnya kalau dilihat kayak gini bersih-bersih aja kan, orang akan lebih nyaman. Oh iya kita bikin rutin aja tiap bulan. Iya, maksudnya sekarang gini kan, kalau kita lihat di sekolah-sekolah, pelajaran sekolah-sekolah dari mulai SD itu udah diajarin nggak boleh buang sampah sembarangan, betul nggak? Iya betul. Itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ada diajarin di sekolah, tapi tetap aja orang buang sampah sembarangan. Kenapa ya, Ri? Nah makanya orang-orang tua juga masih loh, coba di jalan aja, di jalan dari mobilnya bagus kan, pakai
matanya nggak bagus, dia Iya. keluar sering kan? Sering. Aku bahkan pernah ngelihat orang buang kardus nasi, apa tuh namanya yang kardus nasi, box nasi nasi, dia buang aja gitu tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Aku, ih gila ya, kenapa kan di mobil, kenapa nggak ditaruh dulu gitu kan? Nggak ada rasa bersalah sama sekali ngelepas sampah gitu loh, maksudnya. Kalau dalam hal ini kayaknya pemerintah nggak salah kayaknya, kan dari kecil udah diajarin di sekolah. Udah kan? dikasih tahu. Iya. Makanya. Dulu waktu masih lajang-lajang lah, masih muda-muda gitu kan, tahun 2000-an 2000 habis tsunami lah. Jadi karena aku jarang pulang ke rumah nih, sesekali pulang sampah di rumah banyak. Nggak pernah kepikir selama ini nggak pernah terpikir apapun gitu kan tentang sampah apa segala macam. Jadi begitu pas pulang itu ngeliat sampah, mak ini sampah biasa buang di mana? Situ di sungai. Aku terdiam dan nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak tahu bilang apa gitu, cuma diam. Mak, aku mau ngambil di sungai. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Aku nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu. Selanya selamanya aku kasih sosialisasi ke masyarakat, ke orang-orang, nggak ternyata mama kita sendiri. Kayaknya nggak, benar nggak? Akhirnya ya udah pelan-pelan kasih tahu bahwasanya ya nggak boleh buang sampah di sungai segala macam. Ya awalnya memang agak resisten, katanya semua orang juga buang sampah di sungai katanya. Iya, karena lingkungan masyarakat, Iya. maksudnya sekitar gitu bang. Memang harusnya pergerakan bareng-bareng gitu. Dan apa namanya, buat itu menjadi butuh, jadi kebutuhan. Jadi ngelakuin itu karena memang perlu gitu loh. Memang kita membutuhkan itu gitu. Bukan ya ibaratnya mungkin ya, kalau dulu aku waktu kecil-kecil misalnya beribadah, misalnya sholat karena dipaksa gitu kan, dipaksa orang tua. Tapi bagaimana menanamkan kalau itu butuh gitu loh, ibadah. Kita secara spiritual, secara ini kita butuh untuk ketenangan, untuk kedamaian batin gitu kan. Kita butuh agama gitu kan. Makanya memang buat itu menjadi kebutuhan gitu ke kita. Nah, selama nih Rere ikut Bu Susi nih, keliling seluruh Sabang sampai Merauke nih, pantai-pantai mana yang paling bersih? Mungkin bisa jadi contoh untuk yang lain iya. gitu. Yang paling bersih dan kesadaran masyarakat dan pengunjungnya. Aku barusan mau ngomong ada di Banggai Laut, Sulawesi Tenggara bang. Itu aku baru ingat pantainya bagus, bersih banget sampai gila. Cuma aku ingat barusan dia nggak berpenghuni. Oh gitu. Jadi ada pulau kecil. Jadi dari Banggai Laut kita naik kapal waktu itu kan. Namanya apa ya, lupa pantainya itu. Ada sih di Instagramku, bersih banget. Aku sampai airnya kayak kristal, kayak kaca tuh bang. Lalu apa namanya pasir itu lembut banget, kayak susu Denko, susu bubuk itu ya. Bersih gitu. Tapi setelah aku ingat barusan, iya kan dia nggak ada penduduknya gitu. Ada penduduknya. Ada penduduknya. Yang masyarakatnya juga sadar, pengunjungnya juga sadar, ada nggak di Indonesia nih? Atau nggak ada yang sadar? Karena aku lihat kayak di sini pantainya bersih indah, kayaknya nggak ada sampah. Setelah aku lihat lebih juga. dalam ada juga gitu, entah di balik batu, balik rumput, balik semak-semak, balik pasir ada juga bang. Kadang kan kiriman dari laut juga kan. Dari sungai intinya. Iya, dari sungai ada, dari laut juga ada kan bang. Bahkan pernah kan arus yang bawa sampah doang gitu, entah kemana-mana gitu kan. Jadi kalau ke pantai-pantai tuh emang pasti ada bang, tetap.